Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Pengkhotbah pasal yang kedua. Seperti yang saya katakan di pasal pertama bahwa penulisnya adalah Salomo, anaknya Daud, menggantikan bapaknya sebagai raja di Israel yang tinggal di Yerusalem. Sangat tenar, kaya, tampan, berkuasa, ditambah hikmat yang dari Allah, membuat nama Salomo itu besar, agung, terkenal, dipuja-puji. Namun, ketika dia menjalani kehidupannya di masa akhir hidupnya, saudara, dia memberikan sebuah warisan nasihat yang luar biasa. Waktu itu memang buat Israel. Tetapi sampai dengan saat ini, kepada semua orang percaya, karena kitab Pengkhotbah masuk dalam kanonisasi Alkitab kita. Artinya buat kita semuanya juga. Nah, nasihatnya begini, hiduplah di dalam Tuhan, maka segala sesuatu akan indah dan tidak sia-sia. Nah, pasal yang kedua ini, kita akan mengerti bagaimana hidup di dalam hikmat Allah akan membuat kita disebut sebagai orang yang pandai, cerdik, bukan yang bodoh. Nah, sebelum kita membaca, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu ya Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Oh ya Rama ya Syade, kita Rama ya Syade, kita Rama Kami cinta Engkau. oh Rama Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Haleluya. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah penolong kami. Kami hanya mau lebih dekat kepada Engkau, semakin mengenal Engkau, mengerti akan jalan-jalan-Mu, dan mentaati semua perintah-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Urapi kami, ajar kami mengerti apa yang Kau firmankan, dan kami mendapatkan rema-rema di dalamnya, untuk menjadi pedoman hidup kami dalam menjalani hari-hari kami. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membuka dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, saudara. Alkitab kita halaman sekitar 715. Ya, 715. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ini penting dapat kita mengerti, saudara. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang kedua. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Jadi rupa-rupanya pengkhotbah dalam Salomo menyatakan ada hikmat, ada kebodohan. Tapi mengapa dua-duanya disebut sebagai buah kesia-siaan? Tentunya ada yang perlu kita ketahui. Aku berkata kepada dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi diri dari situ tanaman, ya, pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan,
dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-nita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita. Karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai ayat 11 terlebih dahulu. Nah, perlu saya ingatkan. Tujuan Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini adalah memperingatkan kepada bangsa Israel, penerus raja-raja Israel, termasuk seluruh penduduk Yerusalem, sampai dengan kita saat ini, saudara. Karena masuk dalam kanonisasi Alkitab ini, maka nasihat Pengkhotbah tujuannya untuk kita juga. Yang pertama, hidup tanpa Allah adalah kehidupan yang tidak berarti. Itu inti pertama kitab Pengkhotbah. Yang kedua, sebagai manusia yang terbatas, yang hanya menggunakan pandangan mata jasmani yang sangat-sangat terbatas, kita perlu dimensi ilahi untuk menjalani hari-hari kita. Artinya, kita perlu wawasan dan pandangan Allah tentang kehidupan yang kita alami ini. Kalau kita menganggap bahwa kenikmatan itu pesta pora, kalau kita menganggap bahwa kesenangan adalah kenyang dalam hal makanan perut kita, ya, maka kalau kita memiliki dimensi ilahi, bukan hanya masalah kekayaan harta, bukan hanya masalah kekenyangan dalam perut, tetapi ada hal yang lebih esensi dan perlu daripada itu. Apa itu? Sukacita, perlindungan Allah, kesehatan yang sempurna, ya, pagar keselamatan Allah diberikan buat kita. Itu berkat yang luar biasa. Nah, itu cara kita memandang lewat dimensi ilahi tentang apa? Kenikmatan hidup ini. Lalu yang ketiga, saudara, tujuan kitab Pengkhotbah adalah menerima apapun yang Allah berikan untuk kita. Kadang kita berharap A, kalau Tuhan kasih yang B, itu pasti yang terbaik dari Tuhan buat kita. Kalau kita pengen ke kanan, tapi ternyata Tuhan bilang, kamu harus ke kiri. Itu artinya perintah Tuhan terbaik buat kita. Jadi, terimalah apapun keputusan Allah yang terbaik diberikan buat kita semua. Ini tujuan kitab Pengkhotbah. Nah, pada pasal yang kedua ini dikatakan bahwa kesenangan manusia yang diusahakan, diciptakan, ya, itu sebenarnya pun sia-sia. Mengapa, saudara? Perlu saya ingatkan begini. Yang menulis kitab Pengkhotbah ini orang yang bukan main-main, bukan sembarangan, saudara. Dia raja yang agung. Allah sendiri yang menjadi bapaknya. Diberikan hikmat kepada Salomo. Kekuasaan warisan dari Daud itu sangat-sangat besar. Ganteng, gagah, karena dikagumi banyak wanita. Belum lagi bagaimana mengatur rumah tangga dan kerajaannya. Dikagumi oleh negeri-negeri dari jauh sana. Ratu negeri Sheba, itu dari wilayah Afrika, harus datang ke Yerusalem. Hanya pengen melihat bagaimana Salomo mengatur kerajaannya. Betapa berpengaruhnya manusia satu ini. Tetapi menjelang masa-masa akhir hidupnya, dia memberikan sebuah peringatan buat bangsa Israel.
Sampai dengan kita saat ini. Semua pencapaianku itu sia-sia karena aku lakukan di luar Allah. Salomo menceritakan bagaimana ia telah mencoba semua kesenangan dunia. Termasuk kekayaannya. Kenikmatan. Bahkan tadi ya, panggil biduan dan biduanita. Setiap hari pesta, setiap malam dihiasi dengan pesta pora. Semuanya hanya untuk kesenangan hidup dagingnya. Namun dia berkata, semua ini tidak menghasilkan kebahagiaan sejati. Sebab apa? Aku gak pernah puas. Saudara lihat itu. Kebahagiaan sejati bukan dari besarnya harta. Luasnya wilayah yang dia punya. Pengaruh yang dia miliki. Derajat dan kedudukan yang ada dalam pangkat hidupnya. Kebahagiaan sejati adalah kalau kita hidup ada di dalam kehendak Tuhan. Kenikmatan bersama dengan Tuhan. Sebab dunia ini selalu menawarkan sesuatu hal yang sifatnya apa? Megah, indah, luar biasa. Tapi tidak akan pernah menjawab kerinduan atau hati yang terdalam dari manusia. Apa itu? Kepuasan sejati. Kebahagiaan sejati. Salomo memberikan sebuah pelajaran. Kita ini hanya dapat menemukan kesejahteraan, kepuasan, dan sukacita apabila mencarinya, menikmatinya di dalam Allah dan kehendaknya. Ini inti kita pengkhotbah. Itulah sebabnya tanpa memandang derajat dan pangkat, tanpa memandang kedudukan manusia, Salomo berbicara kepada siapa saja. Kamu kaya, miskin, berpengaruh atau tidak. Kalau hidupmu ada di dalam Tuhan, maka kebahagiaan sejati menjadi milikmu. Wow, luar biasa. Ini bukan hanya sekedar menghibur secara jiwa saja. Tapi ini kebenaran. Ini kebenaran. Karena ini firman Allah. Salomo hanya menemukan keuntungan, kenikmatan sementara. Lewat kebijaksanaan yang besar yang Tuhan berikan kepada Salomo, memang untuk mengatur kerajaannya. Memang untuk menjalankan tugas-tugas hariannya sebagai seorang raja yang besar itu. Tetapi bagi Salomo, hikmat yang Tuhan berikan itu juga dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan. Mencari keuntungan hanya untuk kepuasan dagingnya. Kebijaksanaannya, hikmatnya tidak diletakkan kepada tempat yang tepat, yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka hasilnya ngawur, saudara. Gundiknya berapa ratus. Istrinya berapa ratus. Dia bangun tempat pemujaan bagi dewa-dewi istrinya. Itu kan menyakiti hati Tuhan. Jadi Salomo memberikan sebuah peringatan buat kita. Kalau kesuksesan, ketenaran kita pergunakannya untuk memuaskan daging kita, maka kita sedang melukai hati Tuhan. Membuat Tuhan kecewa dan murka. Sebab apa? Hikmat dunia tidak mempunyai nilai kekal. Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, tujuannya apa? Bukannya untuk memerintah, mengatur kerajaannya, tapi juga menuju kepada kehidupannya kekal. Allah tidak pernah memberkati anak-anaknya untuk sesuatu tujuan yang hanya di dunia saja. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada anaknya hanya untuk kenikmatan dunia saja, tapi juga untuk sesuatu yang kekal nantinya, yaitu hidup yang kekal. Nah, hikmatnya Salomo itu harusnya dipakai untuk sesuatu yang punya nilai kekal. Bukan sementara. Makanya banyak sekali keluar kata sia-sia karena tidak punya nilai kekal. Ini maksudnya. Kesia-siaan hidup itu seperti itu. Puji Tuhan.
di akhir hidupnya, Salomo sadar. Dia harus memberikan sebuah warisan kepada generasi berikutnya. Jangan seperti aku, kalau saya bisa katakan. Jangan seperti aku, hai orang Israel. Aku punya modal yang luar biasa, hikmat, ketenaran, kesuksesan, ya, rupawan. Tapi aku pergunakan hanya untuk sesuatu yang tidak kekal. Itu sebabnya kita membaca, merenungkan, mempelajari kitab Pengkhotbah ini sungguh-sungguh sangat apa? Berguna dalam hidup kita. Nah, dari apa yang Salomo ucapkan tadi, saudara, Salomo punya dua kesimpulan. Yang pertama begini, makan, minum, bekerja, semua kegiatan dalam hidup ini dapat memuaskan hanya apabila orang itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang dekat. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan kenikmatan hidup ini. Itu luar biasa, Salomo mengatakan seperti itu. Dia bilang, semua yang berkeriap, ya, dari bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi, dalam hal makan, minum, bekerja, ya, beraktivitas. Semua kegiatan kita harus didasarkan atas apa? Hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Itu namanya mampu memuaskan Allah dan dapat kita nikmati. Itu nilai kekalnya di situ. Hikmat yang punya nilai kekal itu seperti itu. Hidup yang punya nilai kekal itu seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika Allah memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan sukacita yang sejati kepada anak-anaknya, itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepadanya. Dalam hal ini, kepada siapa Allah percaya bahwa dia mampu mempergunakan hikmat ini, maka Allah akan memberikannya. Jadi, kita harus memandang hidup ini sebagai pemberian Allah. Salomo mengingatkan, hikmat yang besar yang ada padaku itu pemberian Allah. Harusnya aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini maksudnya yang kedua itu, saudara. Kekuasaan kerajaan Israel diberikan kepadaku dari Allah, dari ayahku, dari Daud. Itu pemberian Tuhan. Harusnya aku pergunakan untuk hal-hal yang kekal itu. Ketenaranku, kebijaksanaanku, kewibawaanku, hormat yang aku peroleh dari manusia, harusnya itu aku akui sebagai dari Tuhan dan aku pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi selain punya hubungan yang baik dengan Allah, sehingga semua kegiatan kita itulah kegiatan yang mempunyai nilai kekal, kita juga harus sadar yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita nikmati, rumah, mobil, perusahaan, kantor, usaha, bisnis, semuanya datangnya dari Tuhan. Maka kalau kita punya kesadaran seperti itu, kita nggak akan pernah memain-mainkan ini, saudara. Saya yakin percaya, kalau kita punya pengertian seperti itu, kita akan hati-hati menjaga harta yang Tuhan titipkan buat kita. Termasuk pelayanan. Termasuk pelayanan kita. Itu datangnya dari Tuhan. Harus hati-hati kita jaga. Apapun. Termasuk keturunan kita, anak-anak kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Titipan Tuhan untuk kita kelola. Supaya apa? Supaya dipergunakan untuk kemuliaan namanya. Di dalamnya kita taruh nilai-nilai kekal. Sehingga kalau kita selesai dengan harta dunia ini, selesai dengan tugas di dunia ini, Allah mempercayakan harta ini besar, yaitu apa? Surga yang mulia. Nah ini, ya, ini yang dimaksud dengan apa? Nilai kekal dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Salomo harus memberikan sebuah peringatan ini. Ayo, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan sakiti hatinya.
Jangan membuat Tuhan marah, apalagi murka. Sebab kalau itu terjadi, maka semuanya itu sia-sia. Lalu yang kedua, akui semua yang kita nikmati, semua yang ada dalam hidup kita, itu datangnya dari Tuhan. Pengkhotbah memberikan sebuah gambaran. Ya, begini, ayo kalau mau bersenang-senang, bersenang-senanglah. Gitu. Kalau pengen berpesta, berpestalah. Kalau pengen lakukan senang-senang secara duniawi, lakukan. Tapi ingat, ya, itu hal yang bodoh kalau kamu lakukan di luar kehendak Allah. Itu sebenarnya sebuah peringatan. Sebuah peringatan. Salomo tidak pernah mengingkari bahwa kesenangan dalam hidup ini perlu dinikmati. Berkat itu perlu dinikmati. Pencapaian perlu disyukuri. Ya. Kekayaan perlu. Allah tidak menentang kok. Allah tidak melarang anak-anaknya hidup dalam kemakmuran, dalam kekayaan, dalam kelimpahan. Tetapi yang Tuhan peringatkan, dengan kelimpahan, dengan kekayaan, kemakmuran, hidupmu tetap harus ada nilai kekal di dalamnya. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Kalau tidak, itu hal-hal yang bodoh yang pernah dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini. Maka dari itu, lewat pengkhotbah pasal yang kedua ini, kita diingatkan. Ya, kesenangan kita hanya dapat kita rasakan di dalam Tuhan. Dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, pergunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kata-kata begini, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah hartamu, persembahkanlah waktumu, persembahkanlah tubuhmu hanya kepada Tuhan. Itu artinya seperti itu. Yang dari Tuhan kita nikmati, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Paulus pun dalam Roma 8 ayat 28 itu menekankan begini. Mengakui bahwa kebaikan itu berasal dari Allah. Yang bekerja dalam peristiwa apapun, dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan hanya kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kepada orang yang mengasihi Tuhan, udah pasti menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi setelah kita diberi berkat oleh Tuhan, jangan lupa Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Bersama dengan Tuhan, kita mampu menikmati berkat-berkat ilahi yang kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pribadi kita nikmati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah pengkhotbah pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Pelajaran ini dapat kami terima, dapat kami petik, dapat kami masukkan dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan di dalam hikmat ilahi. Kami meletakkan nilai-nilai kekal di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas, dalam kami melakukan hal-hal apapun juga kehidupan kami, ada nilai kekal di dalamnya. Sebab untuk itulah Tuhan memberkati kami. Kami diajar Salomo supaya kami sadar bahwa segala berkat, pencapaian, kesuksesan, keberhasilan datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kami selalu diingatkan, itu pun kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami gak mau disebut sebagai orang-orang yang bodoh, yang memerlukan hikmat dari Tuhan untuk kesenangan duniawi saja, memuaskan daging kami saja. Kami gak mau. Kami mau kami diberkati, Tuhan dipuaskan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tujuan kami diberikan berkat, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anakmu semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.